lagi bersama kami di Lestaraga. Ini kan yang kalian mau kan? Gue berkuda kan? Oke, gue ikutin mau kalian. Gue berkuda sekarang dan kudanya nggak cuma diem, nggak cuma untuk kebutuhan foto, tapi gue bener-bener riding. Nanti kalau tangan kanan doang patah leher, semakin bandnya semakin banyak, justru dia ngebuang keluar kudanya. Oh gitu ya? Harus tetap dipegang yang luar, baru minta yang dalam. Ternyata tidak sesimpel yang saya kira. Tidak. Ya paham, sitting beratnya paham. Oh masih menangan Mas Bilar kalau sitting terat mah. Duduk dalam, ngayun, duduk dalam, ayun, duduk dalam, duduk. Keren. Cantik. Latihan dulu ya. Jangan di belakang. Maaf ya, aku sekedar berkaca kudanya. Habis kuda berkaca-kaca, terus dia nangis. Si kejualannya. Beres Bang Adin. Sudah beres. Bangunin juga. Halo, kembali lagi bersama kami di Lestaraga. Ini kan yang kalian mau kan? Gue berkuda kan? Oke, gue ikutin mau kalian. Gue berkuda sekarang dan kudanya nggak cuma diem, nggak cuma untuk kebutuhan foto, tapi gue bener-bener riding. Tahu kan riding artinya? Apa? Rai artinya muka. Ding artinya apa ding? Jeding. Jadi muka jeding. Oke, ini gue masih basic ya guys, jadi jangan berekspektasi lebih. Gue akan selihai istri gue ya. Kalau untuk awal, untuk basic itu nggak boleh pakai kuda sendiri. Karena kalau kuda sendiri itu biasanya yang udah expert. Sama Pak Han langsung ngobrol. Sama siapa? Sama pelatihnya Pak Han ngobrol biar. No. Ya gini-gini dong mah. Mama aja mama. Ngerti lah sayang. Jus punya. Sering kesini juga. Pak. Tetap tegak. Oke, kita Jadi- coba jalan Jadi sedikit bukan ya. kalau penunggang kuda tuh bukan angku guys. Memang cara Nah, posisi duduk itu harus keren. begitu. Emang. Harus tegak. Makanya kita dulu kan dibilang kalau naik keluar tuh dibilang sombong banget, bukan sombong, memang Iya, kita emang takut. gaya begitu. Iya, memang gaya. Nah, Emang harus begitu. harus begitu. Secara tekniknya ya. Nah, ini nggak boleh. Oke. Duduk, santai sekarang, pinggulnya santai. Kita jalan dulu. Jalan pelan. Yes. Bagus. Tenang nak. Abang cemburu. Ya, takut dia kali. Oh, takut lihat bapaknya ya. Oke, sini pendekin sedikit yang ini, Mas. Ini pendekan lagi. Biar kepegang keluar. Oke. Kayak tadi ya, jalan Oke. santai. Pinggul Mas Bilar rilekin. Rilek pinggulnya, Mas. Oke. Nah, Pak, kenapa dia ke kanan, Pak? nggak apa-apa, emang Nggak apa-apa begitu. Memang pakai tali kan muter dulu. Yes. arahin Mbak. Waktu Mbak Lesti itu naikkan dia ngarahin dari situ. Tegak dong badannya gini dong. Nah, sekarang ngarahin balas. Iya, sekarang ngerasain Mas Bilarnya.
Tapi keren dia keren. Posisinya keren. Bentar nak, Pangeran Bilar lagi naik kuda. Keren mas, bagus kok. Posisinya bagus. Gitu Pak, aja. ya? Ring, semuanya tegak, terus relax semuanya. Terus kakinya gimana pak? Kakinya? Udah pas, turunin tumitnya ke bawah sedikit. Turunin tumitnya ke bawah. Heelsnya. Gini. Nah, udah. Oke. Jadi terasa panjang kaki Mas Bilar di atas kuda. Oke. Good. Nah katanya Ini kalau oke. untuk Ini udah mulai relax jalannya, keren. Santai aja ikutin irama kudanya. kalau Good. untuk ngarahin katanya kalau kita ke kanan Nanti tangan belok kanan kiri yang ya? Kanan belok tetap kiri, berarti? kepegang yang kiri, tetap kanan yang minta, cuman yang kiri tuh nggak boleh dikosongin. Karena dikosongkan dia panjang mas. Nanti kalau tangan kanan doang patah leher, semakin bandnya semakin banyak, justru dia ngebuang keluar kudanya. Oh gitu ya? Harus tetap dipegang yang luar, baru minta yang dalam. Ternyata tidak sesimpel yang saya kira. Tidak. Tapi keren duduknya ternyata. Pak, ini pertanyaan saya gini Pak. Ya. Kuda itu kan pasti sebagai makhluk ya, dia punya naluri kan, Iya, untuk benar. untuk tahu mana yang aman mana nggak buat dia kan. Nah, sementara kan kita sebagai penunggangnya punya cara untuk berkendara. Nah, ketika ada kasus nggak si pengendara ini salah cara mengendarai Dia akan protes sehingga nanti. akhirnya dia protes. Protes. Kayak jadi lebih maju atau dia berhenti Atau dia tiba-tiba. nabrak sesuatu. Enggak sih kalau nabrak enggak. Tadi Cuman soal- dia lari atau nendang, bucking. Oh gitu. Bucking. Tadi soalnya Stand up, tadi soalnya berdiri. nabrak. Saya lihat. Mau lompat kali. Tapi kalau karena maaf kan dia kan punya mata, kalau nabrak kayak tiba-tiba sekarang Mas Riki Oh, dibawa sama kayak kita aja sih ya. Nggak bawa ke sengaja tembok gitu ya? dia keras gitu nggak mungkin. Karena nggak sengaja kali ya. Iya. Mungkin dia ngontrolnya nggak itu. Tapi kalau tabrak pembatas iya. Tabrak rintangan iya. Wajar lah itu ya. Wajar. Tapi kalau tiba-tiba dia ngajak kita nabrak ke Enggak, tembok, saya pikir karena kita sengaja ngarahin dia untuk Enggak. nabrak misalkan. Tapi dia Enggak. tahu kan cara. Enggak akan mau dia nggak kalau mau, dia kan? tabrak. Karena dia punya naluri juga kan. Iya, enggak akan dia tabrak itu. Oke, sekarang kita coba pelan-pelan ya. Duduk saja, kudanya trot, lari kecil. Oke. Tapi Mas Rikinya duduk tegak aja, duduk dalam aja ke sedal. Namanya sitting trot, itu yang pertama kita coba dulu. Ini tumitnya udah bener nih Pak. Duduk, udah benar. Karena kalau nggak benar pasti protes kudanya. Kudanya akan lebih Oh maju. dia tahu ya kalau posisi penunggangnya salah ya. Protesnya di situ dia. Protesnya gimana, Pak? Semakin maju sendiri, nggak mau di stop atau berhenti. Itu protesnya kuda itu. Itu protesnya kuda. Iya. Bukan karena memang kudanya dalam tanda kutip galak. Enggak. Dia kan ini termasuk yang dia nyaman karena Mas Rizky-nya relax di atasnya. Oke. Kita coba ya, Mas Rizky duduk, Mas Bilar duduk aja. Boleh. Coba. Duduk diam aja, bahu ke belakang Mas. Duduk biasa, duduk dalam, relax, up, good. Duduk diam. Nah, ini sitting trot. Keren. Relax, bagus Mas. Yes, tuh dua tuh. Gimana rasanya? Oke kan? Yang penting di atasnya tuh ngikutin terus diam aja. Nggak boleh terlalu banyak minta di atas kuda. Minta ngikutin ritmenya dia aja ya? Iya, Mas. Lebih ngikutin tapi kontrol, jangan sampai dia over. Kan dia binatang yang ras juga yang kuat juga. Kadang-kadang dia pakai tenaganya nggak boleh, tetap pelanin. Tegak lagi, relax lagi, santai lagi. Duduk lagi, coba sitting trot kayak tadi lagi. Santai. Ini kalau dipegang lehernya nggak apa? Nggak apa-apa, disayang-sayang aja. Iya. Oke, jalan lagi. Kaki. Kalau nendang Mas Rizky di tempat aja, sedikit aja, di sini aja. Gini. Nah, ke belakang. Gini. Oh, ke belakang gini. Kan perut kuda itu ke belakang. Gini. Yes, seperlunya. Kalau memang udah lari nggak usah ditendang lagi. Karena berat badan Mas Rizky berfokus ke kaki belakang, otomatis kuda itu akan berhenti. Otomatis dia akan memelan. Kalau kita makanya Mas saya lihat penunggang kuda tuh tegak pas, dia kan. Aktor film ya, pas nonton film dia begini dia. Ketika ngerem. Itu ya. ngerem. Ngerem dia. Kalau dia condong ke depan kan bahu berat Mas Rizky, kaki ke depan, dia semakin maju. Makanya kalau orang pacuan racing nggak ada tegak begini, nggak menang Gini, dong dia. gini kan? Bungkuk kayak mau motor, pasti dia bungkuk kan, jokinya nggak mungkin dia, Iya, ridernya nggak mungkin dia tegak. Tegak ya kalah dia keduluan sama orang yang meluncur ke depan. Nah, ya kita pelajari yang kayak Mbak Lesti itu. Dia berdiri sekali, duduk sekali. Namanya racing trot. Racing trot. Racing trot itu Racing apa? trot, stand up one second. Kombinasi ini. Iya. Sama. Itu Mbak Lestinya cuma berdiri, duduk, berdiri, duduk. Oh, dia duduk ya. Dia yang paling cepat dulu bisa ya Mbak Lesti memang.
Oke. Nah, 1, 2, tuh 2, hap, duduk. Continue mas, terusin. 1, 2, hap, down, hap, down, hap, down, hap, down. Lagi hilang dulu itu dapat tadi. Jangan kalah sama Mbak Lesti mas. Ayo mas, Mbak Lesti itu. Gimana caranya, Pak? Mbak Lesti itu cuma sekali loh digituin loh, langsung dilepas loh. Ya, duduk. Pakai tenaga waktu berdiri aja mas bilarnya. Pas duduk ke sadar lepas aja berdiri. Pas duduk ke sadar nggak usah ditahan tapi lepas. Jadi pakai tenaga waktu stand up doang. Gini. Oke. Itu Mbak Lesti dia tegakin Ya. tuh, maaf. Bapaknya doang yang dia cari loh. Dari tadi saya teriakin bapaknya, maknya nenek kuda nggak dipanggil. Iya kata Mbak Lesti. Tahu deh bapak yang perlu dikhawatirin. Oh iya benar. Tinggal itu aja tapi memang nggak bisa. Asal baru pertama naik terus langsung akan selentur Mbak Lesti nggak lama. Pernah sabar. Jadi berapa bulan tuh? Iya. Tahun ada kali ya? Enggak, tapi dia yang setengah doang pakai tali gini dia langsung dicoba dilepas waktu itu. Oh iya. Termasuk yang cepat Mbak Lesti itu. Karena apa ya? Dia cuek sih di atas kudanya dia lentur sih. Ya mau pop ini kudanya. Ya. Pak Cacu sekali Pak Cacu. Pak Cacu, pegangin sebentar. Oke, nah itu gambar Lesti itu. Mas, tuh dua. Cuman berdiri sekali, duduk sekali. Abang. Dia yang risah, Capek dia yang banget, resah. guys. Bagus. Kirain enak ya tinggal duduk doang ya. Kalau salah tegur Mbak Lesti. Lihat. Coba, lihat, wih. Coba, wih, keren memang. Lewat Mbak Lesti kalau setting terusnya mah. Keren, ada gaya dia. Ada gaya dia mah. Good, tetap tegak. Yes. Nah, coba up and down pelan-pelan ya. Nah, itu nggak sabar namanya. Nggak sabar sih ya? 1, 2. Lihat, udah bisa langsung rem. Lihat. Ya, 1, 2. Lihat. Sabar ya. 1, dorong ke depan pinggulnya. Tuh, lebih tinggi. 1. Itu 2 kali Mas bilangnya. 1, 2. Berdiri, duduk. Nah, tuh 2. Continue, jangan bungkuk. Tuh 2. Udah, langsung duduk, jangan kelamaan di atas. Hap, duduk. Down. Hap, lagi. Coba ganti arah dulu kudanya deh. Kayaknya bosan dihadap kiri deh. Kanan lagi, pelika. Sama namanya Pak? Pelika namanya. Flika. Yang Mbak Saskia Sungkar suka banget naik ini. Flika. Kalau Mas Kalau baju garis-garis namanya flicker guys. Kalau Mas Irwan naik itu waktu itu. Oh, yang mana? Itu yang Mbak Lesti naik. Yang jatuh? Aku udah dia. Udah di sendiri ya? Nah, kalau di waktu itu naik sini udah kenter-kenter pakai ini. Udah lari-lari sendiri di sini. Kenapa? Sitting trot ya. Lihat paham, sitting trotnya paham. Oh, masih menangan Mas Bilar kalau sitting trot mah. Oke, lagi Mas. Sayang, lihat sayang. Lihat. God, santai. Lihat sayang. Oh, ke belakang. Yeah. Lihat, kurem lihat. God. Keren. Pendekin yang kiri sedikit dulu, yang ini. Oh. Nah, biar dia nggak semakin kecil lingkarannya, biar dia besar, biar sambil besar. Ya. Oh, nanti dulu lah. Pintar deh emang pintar deh, keren. Nah, oke lagi. Coba tegak lagi. Sitting tone banyakin nggak apa-apa dulu untuk pertama nggak apa-apa. Go, tegak Mas. Ya, tegak Mas Pilar. Sayang, relax Ya, saya ya. ikutin aja nama kuda Tegak. saya. Tenang lagi. Kick lagi. Yes. Good. Bagus Bawa Mas. kamu relax aja tuh. Up. Tenang lagi. Kick lagi. Ya. Seolah-olah nggak ada apa-apa aja yang terjadi sama bahu kamu tuh. Biarin aja. Good. That. Good. Balap Bagus. aja sayang. Good. Up. 6.000 cc ini sayang. Good. Bagus. Yes. Tegak Mas. Jalan Mas. Oke, Mas Bilar pendekin yang kiri sedikit lagi. Yang ini aja. Lagi sampai dia nanti agak kebesar lingkarannya. Karena kalau kosong nih, dia semakin kecil dia ambil arenanya. Oh, kalau Makanya, pendek makin luas. Kalau pendek kepegang lah, bukan pendek sebenarnya. Oh. Coba tarik yang kiri yang sebelah sana.
Yang sebelah sana pendekin lagi. Yes. Nah, coba tarik dikit. Yang kiri. Nah, kan? Oh iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Itu nanti berlaku kalau kayak Mbak Lesti itu tangan kanannya pasti lebih kuat dari kiri. Good. Ya, duduk saja. Kalau capek rising thrust duduk aja nggak apa-apa. Good. Duduk. Bagus. Bagus Mas Bilar. That. Good. Keep. Good. Good, tangan kiri. Ya, pas tarik yang kiri dia semakin keluar. Lagi. Kalau masih kuat, kalau capek beristirahat dulu. Kalau masih kuat, tendang aja. Lagi. Yes. Yes. Nah, ini bagus duduknya, Mas. Very good. Bye-bye. Bye-bye ya, Bang. Lihat lingkarannya. Lihat lingkarannya. Duduk. Berani dia nendang, keren. Keren. Oke, kita coba yang racing thrust sebentar lagi. Nanti baru satu-satu tangannya aja. Satu tangan Mas Bilar yang megang remnya saja. Nah, pendekin lagi. Ini Mas Bilar satuin situ. Yang ini nggak usah, ini aja. Nanti kalau Mas Bilar mau berhentiin kudanya, tinggal Mas Bilar sendiri yang tarik. Sini, benar. Nah, nanti gini pegang kalau di atas kuda. Nah, kalau mau berhenti nanti tinggal tarik sedikit sini. Jadi belajar ngontrol sendiri. Untuk majuinnya kaki aktifasi, tendang, good. Tenang, jalan dulu. Sekarang stop. Tarik yang tangan kiri Mas Bilar. Lagi. Ya. Jadi yang gasnya itu di kaki Mas Bilar, remnya itu di tangan. Oke. Ya. Coba kaki lagi jalan. Good. Yang kiri biarin aja, tangan dekat ke tangan kanan tapi jangan dinaik-naikin. Di situ aja. Coba duduk aja sitting thrust. Duduk, diam. Kick. Tangan kirinya diam, jangan kuat. Santai. Keren. Balik ke jalan, tarik. Tegak terus tarik yang kiri. Tarik Mas yang kiri. Lebih aman. Jadi harus tahu cara buat maju dulu dan harus tahu cara buat berhentinya. Saya pernah tuh pas lagi syuting dulu tuh. Tapi saya tahu cara berhentinya, tapi sempat dibawa kabur. Iya, udah lari. Makanya harus Tapi tahu dulu cara. sekenceng Harus tetap tegak aja. Makanya kalau orang dibawa lari kuda pas di manapun naik, pasti bilang badannya tegak aja gitu. Maksudnya kalau nggak tuh ngerem sendiri nanti. Kalau tegak ya? Kalau bungkuk semakin lari dikirain mau pacuan. Dikirain mau disuruh semakin maju. Tuh Mbak Lesti udah kenter itu. Itu namanya kenter. Kenter tuh apa? Itu duduk aja. Nanti kita coba pelan-pelan. Biar pengenalan dulu hari ini. Coba terus dulu kayak tadi. Terus sekali lagi, baru kenter nanti. Duduk aja ya. Ya, duduk. Good. Yes. Bagus, Mas. Good, Mas Bilar. Yes. Jalan, Mas. Tarik, Mas. Bagus. Keren kok. Pendekin yang kiri sedikit lagi. Ntar videoin. Lagi ya. Duduk, pegangkan dua-dua coba. Pegangan dua-dua, kayak tadi lagi. Di sini aja. Sini dua-duanya semuanya. Terus Mas Bilar duduk aja ya. Nggak usah dirubah, duduk tegak aja. Nggak usah berubah-berubah, nggak usah up and down. Duduk saja, biar itu dulu. Biar pengenalan kuda dulu hari ini. Oke, diam ya, tegak ya. Tegak. Duduk Mas, diam aja. Duduk, diam, jangan berhenti. Hap. Duduk santai Mas, duduk santai, ini kenter. Diam, badannya jangan terlalu banyak ngayun. Keep. Duduk, ini kenter Mas. Hap. Memang dia diduduk menangnya. Diduduk menangnya memang. Keep. Go. Keep. Kenter. Memang nggak bisa kayak Mbak Lesti. Sama kok gerakannya. Go. Kenter. Yang mana yang paling enak? Pasti yang terakhir ini ya? Terakhir. Itu kenter. Jadi 3 gerakan dasar di berkuda itu, walk, jalan, trot, sama kenter. Cuman yang agak lama bisa nanti yang racing trot itu aja, yang up, down. Kenter itu dia lebih cepat ya berarti? Duduk ya, nggak cepat, cuman dia lebih ada saat melayangnya. Ada saat dia lompat, ada saat melayangnya. Itu yang paling enak emang. Udah kenter Tenang. aja. Duduknya udah bagus. Soalnya karena saya lihat tadi di sitting trot, di duduk juga bagus. Pasti kenternya bagus. Harusnya pertemuan berapa tuh Pak biasanya kenter Pak? Biasanya udah 3-4 gitu. 3-4 ya. Tapi coba aja dulu. Pertama kali latihan udah dicoba Biar kenter. pengenalan dulu biar apa? Karena saya lihat mentalnya bagus.
Karena kalau kita fokus ke rising trot yang up and down itu lama, itu sambil jalan aja Susah nanti. tuh, Pak. Iya. Iya. Kalau itu Harus jenuh sering, Pak. ntar. Ya Harus jenuh sering. ntar mas Jadi tahu bilangnya. iramanya, Pak. Iya, kok ntar takutnya jenuh kok gini terus dari tadi nggak ada gerakan lain gitu. Ini dulu nggak apa-apa, kayak tadi lagi ya. Ayo, Pak. Duduk santai, tenang. Tenang lebih kuat. Terus duduk aja. Kick. Tenang mas. Duduk mas. Tenang. Kick. Santai. Tangan di bawah. Diam. Kayak ngayun. Hayun. Kantar. Ngayun. Duduk. Dalam. Ngayun. Duduk. Dalam. Ayun. Duduk. Dalam. Duduk. 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 Keren. Keren. Duduknya keren. Karena kalau nggak biasa antara duduk sama sadar tuh bunyi. Oh, itu orangnya kurang, duduknya kurang dalam. Enggak, Mas Bilar enggak Tadi soalnya. enggak ya? Jadi ngalun. Nggak bunyi Nyatu, ya? enggak. Biasa Itu yang orang peletak gitu ya? Bampi, Mbak Resti mungkin sadarnya beda. Oh, itu sadar sendiri kan ya? Sadar sendiri. Lebih empuk dia duduk pastinya. Lagi, Pak. Lagi santai, tenang. Duduk. 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 Duduk Mas, God. Duduk santai. Duduk ngayun. Ngayun. Oh, keren. Jalan dulu. Mantap. Jalan dulu tenang. Udah mulai keringetan Mas bilangnya tuh. Keringetan Mas naik kuda itu. Keren. Nah, di situ aja pegangannya. Abang. Masa Bapak 6 kali latihan udah ngalahin Bunda ya ntar, Bang? Habis suaranya. Harus atur nafas juga. Kalau enggak, iya. Kalau enggak terkurang tenaga di atas kuda. Makanya orang akan bilang, kalau belum naik pasti bilang, baru segitu aja udah capek. Pas di atas baru terasa, oh iya benar. Oh iya Guys, benar. gue termasuk orang-orang yang begitu, guys. Jadi gue hari ini benar-benar ngerasain ternyata secapek itu di kuda. Ternyata bener kata Ngemari tuh, tak segampang itu naik kuda. Karena memang capek banget, guys. Jadi kita tuh bukan kalau naik motor kan kita tinggal diem, kita ngontrol gitu kan. Ini kita benar-benar kita juga harus mengikutin, harus bersinergi gerakan kudanya sama gerakan kitanya gitu. Kayak tadi saya tuh bener-bener setiap bernafasnya saya ngikutin hentakan kudanya, Pak. Iya. Mau coba lagi? Hampir sama surfing nggak Pak? Capeknya? Iya kayaknya. Banyak orang yang bilang saya olahraga apa umpama nggak secapek ini saya katanya. Banyak yang ngakuin kalau naik kuda itu. Karena itu saya bilang kalau kita udah berani buat kudanya maju, udah berani tendang kudanya, harus siap dibawa sama gerakan kuda itu, nggak bisa seenak kita. Saya tuh ngeledekin istri. Iya. Dia udah canter katanya. Pernah udah video canter. Canter tuh apa? Saya tanya. Canter itu lari. Terus pas dia liatin videonya, perasaan ini kudanya nggak lagi lari. Karena lari dalam pikiran saya tuh lari yang pacuan kuda, Pak. Pacuan ya, beda. Nah, kita nggak pakai Itu yang apa itu. namanya itu, Pak? Kalau yang Gelop, lari- lebih ke orang bilangnya gelop itu. Gelop Nah, istilahnya. karena gelop canter itu masih dalam satu irama gitu. Oh. Kalau gelop itu udah nggak ada irama, kayak kuda kabur lah. Kayak kuda kabur gitu. Lebih orang Indonesia lah yang bilang gitu. Gelop. Gelop. Kalau orang bule, gelop itu juga canter gini maksudnya. Nah itu semakin dia bungkukin badannya, semakin aktif kudanya. Oh, berarti saya bungkukin. Makin maju pasti. Coba. Makin maju kudanya. Oke, cukup dulu hari ini. Dia kan kalau ini ada batasnya yang pakai tali gini. Iya. Takut kudanya bosan, dia protes. Tapi keren Kak untuk pertemuan pertama keren Bang, Pak. Pak, ada nggak mungkin tutorial bagi pemula? Apa kira-kira Pak kiat-kiatnya Pak bagi pemula yang pengen belajar? Oke, kalau untuk berkuda satu siapin mental dulu pasti. Itu paling Karena utama ingat tuh Pak ya. Karena ingat kan kita berinteraksi sama binatang hidup yang kadang nggak semua orang tuh berani deket sama kuda. Baru deket aja udah kadang jauh takut. Nah itu mesti dilatih dulu. Dilatih dulu biar dia berani dulu. Karena kalau udah berani, semua apa yang kita arahin itu gampang untuk pemula itu. Ya. Kalau dia takut, itu saya bilang tadi kita ngomong 10 belum tentu ada satu yang dia dengar di atas kuda. Kayak saya ngomong apa, Mr. Ki udah ketakutan di atas kuda, pasti nggak mau dengar, pasti udah panik duluan. Saya mencari aman dulu. Kita siapin mental dulu. Sama kedua ya pasti jaga kesehatan sebelum naik kuda, karena ingat kuda tuh menguras tenaga juga. Fisik harus prima ya Pak ya? Iya, harus prima.
Jangan lagi ngenak badan dipaksain berkuda. Nah, harus lagi prima baru naik. Itu aja sih. Dan yang terpenting di atas kuda itu yang pertama sih balance, keseimbangan pasti. Keseimbangan. Nah, itu kalau orang nggak seimbang di atas kuda agak susah untuk memulai. Karena begitu jalan, kuda itu kan nggak kayak kalau motor kan segede apapun rata di atas tanah rasanya. Kalau kuda kan del-doel. Kalau Mas Herky pertama tadi kan kalau nggak kasih balance-nya nggak bagus. Berkaitan sama keseimbangan berarti. Keseimbangan. Makanya tadi Bapak menganalogikan seperti bawa motor ya. Nah, Karena kan ya. sama-sama mengatur keseimbangan Sama-sama kita. mengatur keseimbangan. Karena tadi gua ngerasain juga guys, kita agak sedikit oleng tadi pas begitu ya, pas canter, pertama tuh, sama awal-awal. pas sitting Ya. throat. Ya, ya. Cuma ya tinggal gimana kita menstabilkannya aja, menstabilkan badan kita, menyeimbangkan Benar. badan kita. Dan Oke intinya sekarang. Dari relax nih sekarang. iya, harus Bisa di atas kuda santai. kita harus kitanya yang bisa mengikuti ritme atau irama yang dibawakan sama kuda. Nah, Jangan tegang. Makanya kadang-kadang orang yang susah itu iya tadi juga, panik, iya, panik, lalu dia tegang. tegang. Jadi dia itu saya bilang kita ngomong apapun nggak mungkin masuk, nggak mungkin dia bisa ikutin karena dia udah tegang duluan. Iya, iya. Kalau orang relax dia gampang. Kayak Mbak Lesti contohnya waktu pertama dia karena dia tenang. Sampai sekarang lihat dia tenang dia bawa kudanya. Iya, teman dia termasuk cepat juga belajar. Termasuk yang cepat, Cewek ya. ya. Karena kalau nggak salah cuma sekali pakai tali gini kok. Nah, kalau untuk saya kira-kira idealnya nih, kira-kira di pertemuan berikutnya apa? Level-level apa yang harus Pertemuan kita berikutnya untuk Mas Bilar kalau udah kayak gini kita berusaha untuk pegang ringnya dua-dua sudah. Jadi tidak pegang safety ring lagi. Oke, ini safety rail namanya. Ini safety ring ya, ini Safety untuk ring. keamanan pemula aja. Biar nggak jatuh ya? Ah, itu nanti nggak ada. Kalau udah naik kayak Mbak Lesti nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi untuk pemula basic untuk nextnya langsung belajar pegang ring dua-dua. Paling dari jalan dulu. Jalan berhenti kayak tadi. Bagaimana cara buat kuda jalan? Stop dulu, jalan, stop, baru trot, jalan, trot, jalan. Lebih tinggi lagi, canter, trot, canter. Saya tuh orangnya tipe kalian kan selalu pengen apa ya? Kalau olahraga tuh saya nggak mau kalah sama istri. Bagus. Dulu saya Bagus, dulu saya bagus. bingung mau dikalahin. Bagus. Sekarang saya balik. Bagus untuk hal yang positif, jangan mau kalah mas. Udah ngalihin dia. Sekarang saya untuk muda nih. Kira-kira berapa kali pertemuan saya bisa kayak gini pak? 4-5 kali bisa. 4-5 kali? Iya. Oke, nanti Asal saya rutin latihannya. saya akan semangat nih latihan. Kalau latihannya sekali 3-4 bulan ya sudah lupa ya. lupa ya. Oke guys. Asal rutin latihan. Salah Jadi harus rutin cepat karena ya. ada mental, ada di atas kuda ada. Tadi kenapa saya langsung berani coba canter biar Mas Kuda rasain? Yang takut juga bosan jatuhnya kan kok gini terus. Nah, sengaja saya itu tes. Oh oke, terus saya aman. Enggak semua orang berani mas. Pas kudanya canter itu kan kayak mau jatuh sebenarnya. Iya. Kalau orang nggak ngambang gitu nah, ya. kalau nggak ada karena ada saat melayangnya udah canter itu. Nah itu biasanya. Pak, Itu aja terus saya kasus-kasus yang jatuh tuh kenapa tuh Pak, biasanya? kalau masih pakai tali gini jarang. Nggak mungkin, malah bisa Kalau bilang yang pakai nggak tali mungkin. gini? Nah, kalau udah dilepas kayak Mbak Lesti ya. Karena satu kan kuda itu juga hidup. Kadang-kadang dia kaget. Moodnya juga. Dan lain. Nah, moodnya kuda, benar. Itu yang chemistry antara kuda sama rider itu harus disatuin. Kayak Mas Bilar moodnya lagi oke, kudanya lagi oke, pasti lesennya bagus, pasti belajarnya bagus. Kalau Mas Bilar lagi lagi moodnya nggak pingin naik kuda, paksa naik kuda, kebawa ke mood kudanya juga. Kadang-kadang kuda jadi malas, jadi itu ada. Dia Ngerasain banget, dia ngerasain kita ya. lebih dari anjing. Cuman itu bilang kalau kuda itu kan karena gede, nggak mungkin orang bawa kemana-mana. Kalau anjing kan kecil dibawa kemana-mana. Dia sebenarnya lebih tahu kayak Peka Mas dia, Bilar, kayak Mas Lesti kan udah punya kuda tuh. Kuda tuh tahu, ini tuan saya. Ini bukan tuan saya yang datang, dia tahu. Dia tahu. Tahu. Termasuk Dia peka, akan tahu, meskipun kita udah ganti pemilik. Walaupun ganti pemilik yang baru dia akan tahu. Apalagi sering dibawain makan. Karena kan beda rasa datangnya, tuannya itu ke kudanya dekatnya beda dong. Yang punya sama nggak punya beda. Peka ya. Kuda itu lebih sensitif gitu-gitu. Oke. Siapa? Makasih Pak ya. Sama-sama, untuk Mas. hari ini Keren nanti kok. gua semangat belajar nih guys. Karena tadi gua kata Bapak ya, Oke, bagus. udah langsung canter loh gua. Biasa jarang Pak ya. Jarang pemula langsung di cancerin gitu. Ini kan biar Mas Riki nggak bosen doang di atas kuda dulu. Biar tahu gerakannya udah Malah tadi gua pas udah lari sengaja gua tambah. Seru banget sekarang istri gue juga udah mulai jago tuh.
Dia tinggal level apa tuh Pak yang belum Pak? Boleh kalau dia itu udah mulai itu basic dari jumping itu lompat. Jumping? Ya, itu udah tadi ya, masuk situ udah dasar. Oh berarti ini kalau untuk istri saya ini masuk mau tahapan jumping dia? Harus bisa ya antara dressage sama jumping tuh harus dua-duanya Dressage nanti apa? akan. Dressage tuh yang nari-nari kayak Nari itu ya? yang kudanya mirip. Tapi bukannya kuda tertentu tuh yang bisa? Enggak semua kuda bagus, tapi kalau dilatih Bisa. Oh. Dresa namanya. ini dia udah yang masuk situ. yang kudanya kayak gini-gini Pak ya? Ya, Udah bisa ngelompatin dia udah bisa lingkaran teater sih. lingkaran nih gimana? Lingkaran belok ya ini yang untuk ngelatih kayak Mas Bilar pertanyaan Mas Bilar tadi, kalau ke kiri belok ke kiri mana yang ditarik. Oh, itu nanti next step ya. Siap. Pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi Mas Bilar. Makasih Terima Pak, kasih, sampai saya mau ketemu nanti. asar dulu. Siap Pak. Ya, ya. Jadi Pak. Oke guys, itu dia Lesteraga hari ini. Seru banget ternyata naik kuda tidak untuk tahapan awal tidak semengerikan yang gue pikir lah. Tapi memang mengenai pertanyaan gue tadi ada kasus-kasus yang jatuh itu ya itu memang bagian resiko dari kita naik kuda ya. Sama halnya naik motor aja mesin itu kan kita juga bisa jatuh guys. Apalagi ini yang memang dia makhluk hidup gitu. Jadi ada punya rasa, punya mood gitu. Jadi kadang-kadang pas ketika lagi moodnya nggak bagus atau mungkin memang kita lepas kontrol ya ada sesuatu yang nggak diinginkan kadang-kadang bisa terjadi seperti mungkin kita si penunggangnya jatuh ke bawah atau kecelakaan-kecelakaan jenis lainnya lah. Tinggal bagaimana kita kembali lagi mental kita harus kuat dulu sebelum kita mau belajar berkuda atau mau menunggangin kuda gitu. Oke, itu aja paling hari ini ya. Jadi gue semangat karena tadi gue udah langsung tahapan yang mana istri gue berbulan dulu baru ngerasain. Gue tadi cuma 1 kali gue langsung dapet canter. Ya nggak sombong lah ya guys ya. Ya mau gimana lagi namanya? Ya mau gimana lagi namanya juga berbakat ya, fast learner.